Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Anggris semua, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusan teman-teman. Nah teman-teman, tuh lihat tanaman anggrek aku tuh subur-subur ya. Dan ini media yang saya gunakan tuh media sabut. Jadi saya menggunakan media sabut seperti ini. Tuh saya menanam satu batang gundul aja ya. Lihat teman-teman, udah bertunas. Nah boleh diambil ya, karena ini belum berakar. Tuh jadi seperti ini. Dan ini saya menanamnya pulsan puren ya. Nah ini saya bikin video tuh mau lihat orang lagi produksi sabut ya. Jadi sabut-sabut yang saya hasilkan ini untuk menanam anggrek ya, untuk media anggrek. Nah sebenarnya ini media termurah ya teman-teman, karena kalau di tempat saya tuh sabut ini tinggal mungut aja, dibuang-buang ya, dibakar gitu, karena memang di sini banyak sekali pohon kelapa dan banyak orang yang mengupas kelapa ya. Kalau dulu sih digunakan ada pabrik ya untuk ekspor ke Cina ya, diambil seratnya ini. Sabut laku dulu, tapi sekarang katanya ekspornya berhenti ya. Jadi akhirnya ya berlimpah lah sabut di sini. Jadi saya tuh aslinya memang mungut ya. Cuman untuk menghasilkan sabut yang siap digunakan itu harus dikerjakan ya teman-teman. Jadi tidak begitu saja digunakan ya, seperti ini tuh. Jadi ketika saya menanam anggrek tuh menggunakan sabut seperti ini, ada sabut bagian dalam dan juga sabut bagian luar. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, kalau menanam anggrek tuh kenapa sih ditutup gitu akarnya. Nanti dia akan keluar dengan sendirinya ya, mencari cahaya matahari. Ini yang ditutup itu kan sedikit, dan kita menanamnya tuh asal nempel aja, jangan terlalu dalam ya. Asal nempel aja tuh teman-teman, lihat seperti ini. Jadi ini asal nempel. Ke bawahnya itu hanya cadangan air ya, ketika disiram musim kemarau. Jadi ini hanya menumpang 1 cm aja masuknya, tidak terlalu dalam, sehingga aman ya teman-teman. Nah kita lihat hasil-hasil penanaman yang menggunakan sabut ini. Nah seperti ini cukup bagus, sehat ya. Tuh, dia beranak. Jadi dua-duanya beranak ya. Ini pun seperti yang di pot, saya menggunakan media arang dan atasnya ditutup dengan sabut ya. Seperti ini. Nah, kita tengok tuh yang lagi membuat sabutnya ya. Nah, ini prosesnya itulah yang memerlukan tenaga ya teman-teman, dan saya tidak mampu mengerjakannya sendiri, sehingga ya ngupahin orang ya, karena ini memang tenaganya harus ekstra. Kalau ibu-ibu kayaknya nggak bisa ya teman-teman, tapi bisa sih, cuman nggak tahu, 1-2 biji aja mungkin udah kelelahan. Seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan sabut yang udah siap pakai, silakan diorder. Tapi ini pre-order ya teman-teman, jadi antri, karena saya juga tidak membuat banyak kalau tidak ada pesanan. Jadi untuk sabut pre-order 3-5 hari, nanti udah siap baru dikabarin. Nah ini penanaman saya seperti ini ya. Jadi sampai untuk menghasilkan sabut yang siap digunakan itu waktunya ya beberapa hari ya.
karena dijemur dulu sampai benar-benar kering. Minimal dijemur tuh sampai 3 hari, terus kemudian direndam untuk merapikannya. Tuh, alat-alatnya ada palu, ada golok, tuh seperti ini ya teman-teman. Diukur biar agak rapih ya, rata ukurannya. Nah, dan dipotong. Jadi pisau goloknya tuh harus tajam ya. Nah, seperti ini tuh prosesnya. Ini pembuatan untuk yang kulitnya ya, untuk kulit, bagian kulit, untuk bagian kulit. Nah, ini untuk pengambilan bagian dalam sabut ya, yang halusnya. Jadi pakai palu ya, dipukul. Nah, kemudian ujungnya dipotong sedikit. Nah, terus ditarik ya, sedikit susah ya. Jadi ini memerlukan tenaga yang super ya. Kemudian dipukul-pukul lagi seperti ini. Jadi pengerjaannya cukup lama ya, tidak semudah yang dibayangkan. Nah, dan ini hasilnya tuh teman-teman, seperti ini ya. Jadi ini pun masih perlu proses lagi ya. Kita akan menjemurnya sampai kering banget ya. Setelah kering, kemudian ya dengan dijemur itu jataninnya hilang ya, getah itu ya. Jatanin itu, jadi getah dari sabut itu mengandung jatanin. Kalau dijemur dia mengering dan hilang ya. Nah, untuk merapikannya lagi, nanti dirapikan lagi, kemudian direndam. Dengan proses rendam sebentar aja sih direndam untuk merapikan ya, supaya nanti yang beli tuh senang ya, karena rapih. Kalau seperti ini kan aut-autan. Nah, jadi untuk menghasilkan ya, sampai menghasilkan seperti ini itu perlu proses waktu minimal 4 sampai 5 hari. Itu pun kalau panas ya. Kalau ada hujan sedikit susah, lebih lama lagi karena ini dijemur. Dan seperti ini hasilnya, seperti abon ya teman-teman, bagus ya. Nah, dan ini kulitnya tuh udah kering, jadi jataninnya udah minim ya, udah low jatanin kalau bahasa Inggrisnya, jadi sedikit, siap digunakan, aman. Dan ini kadar airnya sekitar 20% aja ya, jadi udah benar-benar kering. Dan nanti kalau akan digunakan itu baiknya celupin air ya, direndam sebentar untuk supaya dia itu lebih lembut, lebih empuk ya kalau kita mengikatnya. Jadi dia fleksibel ya teman-teman, jadi gampang sekali ketika menggunakannya. Ini boleh disemprot-semprot atau dicelupin ke air supaya empuk ya. Oke teman-teman, sahabat Anggris semua, silahkan untuk yang berminat chat WA saja. Salam satu hobi, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.